meneruskan putra-putri Nusantaraku. Wahai Sang Hyang Manon, wahai Tuhan yang Maha Cinta, duh Sang Hyang Widi, duh Sang Hyang Wuna, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-safahai hata. Wahai Allah Azza wa Jalla, putra-putri Nusantaraku adalah kekasihmu sendiri. Anak-anakku adalah hamba-hamba yang menjadi pilihanmu sendiri. Kenapa engkau biarkan mereka diculik dan disandra? Teganya engkau membiarkan mereka diculik dan diperbudak oleh bangsa-bangsa yang terkutuk, yang tidak mengenal akal budi dan tidak memiliki hati nurani. Mereka digiring menjadi ternak-ternak sejarah, diperah susunya, diperas kesuburannya, dan dirampok kemakmurannya. Wahai, wahai, wahai Azza wa Jalla, apakah engkau sendiri sudah tidak sudi lagi mendengar tangisku yang penuh duka, derita? Putri pertiwiku, ibu yang melahirkan semua anak-anak asuhku senusantara. Tuhan Sang Hyang Manon, Tuhan Sang Hyang Widi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tergugah hati maha kasihnya oleh ratapanmu yang menggoreskan retakan-retakan di langit, yang menitikkan air mata para malaikat di seantero semesta. Selamat datang Maulana Iradat yang hamba rindukan dan hamba ugemi seluruh tutur katanya. Jangan ragukan betapa mendalam nyanyian ratapanmu membenam ke lubuk jiwaku. Tak apa, teruslah bernyanyi. Biarlah siang dan malam dipenuhi oleh ratapanmu. Bekti sungkem hamba Maulana. Biarlah ruang waktu bercucuran air matamu. Bekti sungkem hamba Maulana. Ruang dan waktu, juga ruang dan waktu, biarlah tergetar, didera oleh duka deritamu. Sangat mendalam kegembiraan hamba Maulana oleh anugerah setitik cahaya di tengah kegelapan hati hamba.
Dan yang paling penting, yang paling utama, jangan pernah goyah imanmu kepada mutlaknya cinta Tuhan. Matahari bukan tidak terbit, ia hanya belum terbit. Maulana Irodat panutan hamba. Nyawa serasa sudah menghilang dari diri hamba. Sukma hamba serasa melenyap dari jagat kehidupan. Jiwa hamba remuk redam. Semenjak menghilangnya putra-putri hamba, hamba tidak mampu lagi mengenali wajah-wajah mereka. Perilaku mereka bukanlah perilaku putra-putri hamba. Mereka berduyun-duyun pergi menuju entah kemana. Oh, teruslah, terus getarkan kesucian jiwamu. Terus terbitkan dukamu karena ia sehakiki matahari. Hembuskan derita jiwamu sebab ia semurni tiupan angin. Lelehkan air matamu yang hakikinya bersumber dari danau Aras Samudra Raya, di mana Tuhan Sang Yang Manon menghamparkan cintanya. Terus, 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 terus. Putri Pertiwiku, Putri Pertiwiku, pada Tuhan Sang Yang Manon. Putri Pertiwiku, kepada Tuhan Sang Yang Manon senantiasa Tatim bektikan kedua tanganmu, tunduk rukukan wajah dan seluruh kepalamu, benam sujudkan seluruh eksistensi keberadaanmu. Lapangkan jiwamu, lapangkan. Buyut Irodat akan undur diri beberapa saat. Tapi nanti sebelum Buyut Irodat kembali menemuimu, ingatlah satu kunci kalimat. Bahwa Putri Pertiwiku akan tidak perlu lagi menangis sampai seakan-akan rohmu mengucurkan darah. Putri Pertiwiku akan segera ditaburi cahaya yang membuatmu tersenyum dan tertawa. Putarlah kembali alur waktu. Ingat-ingatlah kembali. Begitu nanti engkau menyaksikan karakter asli putra-putri Nusantaramu, mulailah belajar tersenyum kembali.
Betapa gagah perkasa, betapa tangguh dan dikdaya. Jika menyaksikan langkah dan gerakan putra-putri Nusantaraku, mustahil bangsa lain mampu mengalahkan mereka. Mereka cerdas, dinamis, dan gagah perkasa. Mestinya mereka adalah bangsa adik kuasa. Tidak mungkin bangsa Nusantara berwatak rendah diri. Tidak mungkin ada yang mampu memperbudaknya. Kemana saja selama ini menghilang begitu saja seperti hantu bersembunyi. Ketelingsut di balik cakrawala seperti terkubur di bawah rerimbunan alam semesta. Ibu Pertiwi, pepunden bangsa Nusantara. Tapi setelah datang Indonesia, berangsur-angsur menyingkirkan Nusantara. Terajana, sulingnya suling bambu, kulitnya kulit lembu, dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang, dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang.
Kalian ini ngapain? Hah? Cengeng, cengengesan, pencilaan. Padek cok, asu. Sampai saya kesetrum. Anak-anakku semua, belajarlah lagi. Ayo semangat belajar kembali. Berkacalah kepada para pendahulu kalian. Bercerminlah kepada nenek moyang kalian sendiri. Ayo belajar. Perhatikan. Ya. Mengsampaikan masulana. Suara suarane guguru, suarane guguru, suarane batio pada kumira, kang pada yudo nganti sajoto, kabun negara sino prasane, Kurawa muda satengahing palagan, Pandawa bela rawuh negara. Rasanya mulai membayang kembali
wajah bangsa Nusantara yang sejati. Iya. Seperti pohon pisang, ditebas, roboh, bangkit kembali, ditimpa, loroh, jatuh, bangun kembali. Iya. Terpuruk dan bangkit kembali. Iya. Kadang mereka terseret-seret, tapi kemudian tegak, bangun kembali. Putra-putri Nusantaraku memang bangsa yang tiada taranya. Iya. Kadang mereka cengeng dan manja, tapi kemudian mengacungkan tangan, menunjukkan ketangguhannya. Kadang-kadang aku juga bingung menyaksikan dinamika sejarah kehidupan mereka. Dan aku juga sering kehilangan pedoman untuk bisa memahami mereka. Lah wong kita sendiri aja bingung loh. Kita sendiri itu bingung melihat perilaku kita sendiri. Dibilang tangguh, ya memang tangguh. Digusur nongol lagi. Nah diusir datang lagi kok. Itu karena kita bangsa kaki lima. Seluruh penduduk dunia kakinya hanya 2. Tapi kita punya kaki 5. Kalau dibilang cengeng, memang cengeng. Kita itu memang mudah kagum, tetapi juga gampang meremehkan. Ya, biasanya kalian membungkuk, hormat. Tapi maksud kalian meleding. Pantat kalian meleding. Ngawur. Loh jangan salah, rakyat Nusantara itu kadang-kadang yo pinter dan waskito. Tapi juga bahkan jenius. Dibilang bodoh, ya sering-sering memang bodoh. Sampai-sampai ya Ibu Pertiwi bilang bahwa beliau kehilangan putra-putri Nusantara. Itu karena kita pandai mancolo putro. Mancali mancolo putri. Pagi kedelai, sore tempe. Nah, kemarin nyamemble, besok bisa kembali kece. NKRI harga mati, Nusantara tak mati-mati. Pemerintahannya boleh Indonesia, tetapi rakyatnya tetap Nusantara. Sumpah Pemuda Indonesia 1928 hanya mencanangkan tanah air, bangsa dan bahasa. Tidak menyebut negara. Sehingga belum lulus bagaimana bernegara. Oh ya enggak masalah. Negara memang belum mau toto, tapi rakyat tetap mau coro. Indonesia boleh tak kunjung matang dan jadi. Tapi jangan khawatir, toh rakyat Nusantara tetap sakti. Tadi kan Ibu Pertiwi bernyanyi. Putra putri Nusantara lenyap entah di mana. Ibu Pertiwi, berhentilah meratap. Inilah kami, anak-anakmu. Inilah Nusantara, putra-putrimu. Indonesia mungkin saja jatuh terpuruk kehilangan harga diri. Tapi kami, rakyat Nusantara, siap untuk membangkitkannya kembali. Kami putra-putri Nusantara sedang melintasi Katulistiwa untuk menembus cakrawala. Dunia akan kita kagetkan bahwa kitalah yang adi kuasa. Terkadang kita ini dibilang kehilangan jati diri. Sebenarnya saat ini bukan kita kehilangan jati diri, tetapi sering-seringnya kita seperti Arab campur Cina, atau
bahkan sering-seringnya seperti Auruba. 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 Auruba itu apa, Pak Rajek? Loh, ketimbang Europe kan lebih enak Auruba. Auruba. Baiklah saudara-saudara, mohon dengarkan saya sebentar, ya. Saya adalah sesepuh tetua di kampung RT 17 ini, ya dah. Tapi itu semata-mata karena umur saya yang lebih tua ketimbang saudara-saudara semuanya. Jadi saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini bukan siapa-siapa. Iya Pak Rajek. Mboten dados menapa. Oleh karena itu mestinya saudara-saudara memahami karena saya ini bukan siapa-siapa, entah kalau saya bicara apapun tidak ada artinya. Iya, Pak. Saya sekadar menjalani peran sebagai Pak Rajek. Pak Rajek tok tanpa embel-embel. Tidak punya gelar profesor doktor. Tidak punya gelar Kiai Haji. Bukan Habib. Dan saya ini dipanggil Simbah. Ya karena umur saya tua. Simbah yang sakit-sakitan. Saya sudah pernah stroke 4 kali. Jadi sebenarnya saya ini bukan tokoh. Bukan tokoh karena kepandaian, pengetahuan, pengalaman, dan bukan karena dianggap bijaksana. Paham. Mbok ndak usah lebay toh Pak Rajek. Kita sama-sama sebagai penduduk dan warga negara Nusantara. Ya toh? Tetapi sebenarnya saya tidak tahu betul tentang Nusantara. Mbok wis to Pak, enggak usah lebay ngono lho. Terkadang saya ada omong tentang keadaan situasi Nusantara. Tapi sebenarnya saya benar-benar tidak tahu keadaan Nusantara. Loh, yang bilang Pak Rajek ngerti itu ya siapa toh ya? Iya. Saya memang rakyat kecil yang bodoh. Wong cilik yang awam. Udah tahu Pak Semua Rajek. orang itu Udah tahu. Gak ngerti. Saya tidak pernah makan pojok bangku sekolahan. Saya tidak pernah makan berakoti pojok tembok pesantren. Buktinya saya tidak dianggap. Saya tidak pernah menjabat apapun. Jangankan gubernur, bupati, wali kota. Sebagai ketua RT pun tidak pernah. Alah, Aleman. Raju. Nah, itu kan perasaan adik saja. Gini maksud saya. Maksudnya saya memang tidak berhak untuk bicara apapun tentang Republik Nusantara. Jadi saya tidak punya rekam jejak sejarah. Saya tidak punya kompetensi untuk mengkritik, menilai yang menyangkut Nusantara. Ya sudah, kalau gitu diam. Jangan salah paham. Seluruh penduduk RT 17 ini tahu bahwa saya tidak punya pengalaman di bidang pemerintahan. Untuk itu, jangan ada yang percaya kalau saya bicara apapun. Kalau saya bicara apapun tentang Republik Nusantara ini, jangan ada yang percaya. Loh, siapa yang percaya? Wong dari tadi kita itu cuma sekedar mendengarkan. Biar dikira menghormati orang tua kok kowe angel lho, Pak. Oke kalau begitu. Tapi untuk sebentar yang mau saya omongkan ini, seharusnya saudara-saudara mendengarkan. Sini. Malam ini, kalian semua saya undang, saya ajak berkumpul di sini. Malam ini di Tugu Pahlawan Surabaya ini. Ingin saya pertemukan dengan seseorang. Seorang tamu.
Ngomong. Langsung. Ya. Oke. Saudara-saudara, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Sagung Dumadi. Kedawan. Saudara-saudara, ini tamu kita ini namanya Mambang. Mas Mambang. Lebih lengkapnya itu Mas Kumambang. Atau lebih jangkepnya Masku Mambang. Oh, Masku ini. Masku. Masnya siapa saja boleh. Masku, Masmu, Masnya, Mase. Monggo. Mohon maaf saudara-saudara, kalau nama saya sangat merepotkan. Saya tidak ikut membuat nama saya. Orang tua saya yang memberi. Mas Kumambang, nama saya adalah nama sebuah tembang klasik yang muatannya adalah berupa nasihat bagaimana setiap makhluk, setiap manusia, masyarakat atau bangsa harus mengawali hidupnya dengan baik dan benar. Ya, kalau tidak mengawalinya tidak baik, akhirnya juga akan tidak baik. Kalau proklamasinya tidak tepat, akhirnya juga akan amburadul. Loh, memangnya apa ada makhluk hidup yang tidak tahu bagaimana mengawali hidupnya? Ya, meskipun kudel anak kebo juga tahu bagaimana mengawali hidupnya. Juga pedet anak sapi. Belum anak kuda. Cepong anak kodok. Nah, jangan lupa juga tobel anak kada. Weh, jangan lupa juga Sawiyah anak cicak. Nek kowe anak apa? Kowe anak bedes. Semua juga pasti tahu bagaimana memulai hidup. Apalagi manusia seperti kita. Ya. Bayi cenger, nangis keras, terus kayal-kayal gini. Lalu kemudian mimik lah. Memulai hidup itu caranya ya memulai hidup. Kalau mengawali hidup, ya tinggal mengawali toh Pak. Ya, maksudnya itu luas. Ya perjuangannya, pilihan karirnya, termasuk kebudayaan masyarakatnya, atau bentuk negaranya. Misalnya Nusantara ini, milih kerajaan, Republik Kesatuan, atau bisa juga persemakmuran bersama. Anyar ya, anyar. Anyar apa, Pak? Persemakmuran. Itu ide baru toh. Enggak Pak Rajek. Majapahit dulu bentuk kerajaannya juga persemakmuran. Juga Demak dan Pajang. Mulai Mataram baru diterapkan ide kerajaan kesatuan. Sekarang ditiru menjadi negara kesatuan dan dibanderol harga mati. Tapi maaf Pak Rajek dan saudara-saudara hadirin sekalian, kedatangan saya kemari justru untuk memberi pengumuman bahwa saya bersama dengan teman-teman Bang Wetan akan mendirikan partai politik. Jebul politik. Lah berarti kesini tadi mau kampanye ya? Maaf saudara-saudara, kami memang akan mendirikan partai politik baru. Tetapi ada tetapinya. Kami tidak akan ikut pemilu. Sehingga tidak ada program kampanye. Lah aneh ini, aneh. Lah bikin parpol kok ndak ikut pemilu. Setahu saya, bikin parpol itu tujuannya ya untuk berkuasa ya. Nah, iya, ikut berkuasa, ikut bikin aturan-aturan. Supaya apa? Supaya kaya toh. Kalau nggak kaya buat apa bikin parpol? Buat apa? Maaf. Maaf ya. Program utama kami
bukan untuk tampil bersaing meraih kekuasaan. Bukan. Sasaran utama pendidikan politik kami adalah proses pendidikan politik kerakyatan. Semua wilayah, termasuk wilayahnya Bu Khofifah, dan semua lapisan kami masuki untuk program pendidikan politik. Termasuk ke wilayah saudara-saudara di sini. Kami datang bukan dengan misi agar dipilih. Sasaran pendidikan politik kami adalah rakyat jangan sampai salah memilih pemimpin. Jangan keliru memilih wakil. Jangan sampai memilih wakil yang ternyata tidak mewakili rakyat, melainkan malah mencari keuntungan bagi diri dan kelompok mereka sendiri. Binatang langka ini. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Jangan pilih pimpinan yang tidak tepat. Rakyat harus membiasakan berunding, rembuk, dan diskusi. Rakyat perlu merumuskan kriterianya sendiri dalam memilih pemimpin. Jangan terlalu dengarkan para sok cerdik pandai. Jangan mudah kaku kepada kaum sok intelektual. Rakyat, kalau bisa dan harus bisa, mulai mendengarkan suara hati nuraninya sendiri, berdasarkan pengetahuan yang digali dari pengalaman nyata hidup di bumi Nusantara dengan jabatan rakyat dan warga negara. Jadi jelas dan gamblangnya partainya Mas Mambang dan kawan-kawan ini tidak mau ikut berebut kekuasaan, melainkan mengupayakan keselamatan rakyat. Iya, mengutamakan masa depan keselamatan rakyat melalui prinsip dan perilaku demokrasi yang sebenar-benarnya demokrasi. Bukan demokrasi transaksional, demokrasi yang semu yang menggiring rakyat menjadi keblinger. Keblinger kowe. Kowe sing keblinger. Maka saya datang kemari bukan untuk menceramahi saudara-saudara sekalian, melainkan ingin mendengarkan isi hati rakyat. Memangnya berani berapa? Isi hati rakyat itu gampang. Tergantung ada serangannya atau tidak toh ya. Iya. Kok serangan maksudnya? Loh, ayo serangan fajar seperti biasanya itu. Mau serangan pagi atau serangan siang juga boleh. Mau sore atau malam juga nggak apa-apa wis. Yang penting jelas serangannya. Itu jelas. Hush! Memalukan. Jangan memalukan kampung kita. Kampung kita ini terkenal bermartabat. Bukan pengemis, bukan peminta-minta. Tapi ada kok. Bukan saya Pak Raja. Saudara, jangan khawatir ya. Saya dan teman-teman sudah bantingan urunan untuk menghimpun peluru serangan ini semampu-mampu kami. Mas Mambang, ini tidak baik untuk pendidikan politik rakyat. Ini sedekah murni Pak Rajek. Bukan uang negara, juga bukan subsidi pemerintah, juga bukan uang sponsor. Nanti setelah acara selesai, saya akan bagikan sedekah seadanya untuk semua penduduk RT 17 ini. Benar RT 17 kok Pak Arcek? Ya, RT 17. RW 8. Oh, Alamat
jalan pertemuan kita ini, jalan 19, Ya. nomor 45. Gak ada kenean gitu parah. Mas Bambang, bagi saya, bagi duit itu tidak baik untuk rakyat. Sogok politik, suap politik, sogokan pemilu, itu akan menyesatkan dan akan mencelakakan masa depan bangsa. Tergantung Pak Rajek. Tergantung apa? Motivasinya, niatnya, atau konteksnya. Kalau uang yang akan kami bagi-bagi ini nanti dalam rangka menyogok atau menyuap rakyat agar memilih partai kami, ya itu dosa besar dan merusak negara. Tapi uang yang akan kami bagi-bagi ini nanti untuk keperluan keluarga, saudara-saudara semua. Ya, tambah-tambah beli kerupuk atau terasi buat sambal. Sambal gue ngerawu-raimu gue. Kesunan, Pak. Saudara-saudara, syukur-syukur nanti bisa ditabung untuk tambahan biaya sekolah anak-anak. Dan itu semua tidak perlu ada timbal baliknya. Tidak perlu mencoblos partai kami. Sini tak. Lihat wajah tamu kita Mas Mambang sekarang. Kenapa? Dibandingkan tadi pertama datang, lebih kelihatan ganteng banget ya. Tambah handsome. Nyah. Lomo. Memangnya nama partai situ apa toh? Partai Raja Wali. Oh, citra televisi. Ya. Oh, enggak pakai CTI. Bukan MNC. Ini hanya semacam harapan dan doa agar yang terpilih nanti adalah pemimpin yang Raja Wali. Raja Wali adalah Garuda sejati. Yes, Raja Wali. Kami maunya juga pemimpin Nusantara ini adalah Raja Wali. Iya. Yang gagah dan perkasa di hadapan mata dunia. Bukan emprit atau cipret yang sukanya minta-minta atau hobi utang. Ya. Yes, Raja Wali. Wali raja-raja wali, raja wali raja, lahirlah kembali bangsa permata khatulistiwa. Bangkitlah, bangkit berdiri, inilah martabat diri. Dunia tak bisa membeli. Raja